Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Walau Hasto mengaku siap menerima konsekuensi apapun dan tak pernah menyesal, namun kuasa hukum Hasto menyebut tengah mempersiapkan upaya hukum termasuk mengajukan penangguhan penahanan. Dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan di burko, Sekjen PDI Perjuangan Hasto menuruni tangga KPK. Penyidik KPK memutuskan menahan Hasto setelah memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Kamis kemarin. Usai konferensi pers penahanan dirinya, Hasto mengaku sudah kooperatif dengan menjalani pemeriksaan dan menjawab 62 pertanyaan dari penyidik KPK. Hasto mengaku tak pernah menyesal dan siap menerima konsekuensi apapun. Hasto menegaskan, penahanan dirinya diharapkan menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Sekjen PDI Perjuangan, saya kepala negara siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ketua KPK Setio Budianto angkat bicara soal alasan penahanan Hasto. Setio bilang, Hasto merupakan orang yang memerintahkan buronan Harun Masiku untuk merusak ponsel dan melarikan diri pada operasi tangkap tangan KPK 8 Januari 2020. Hasto disebut Setio memerintahkan Nur Hasan untuk menelpon Harun Masiku agar merendam ponsel dan melarikan diri. Atas peran Hasto itu menyebabkan Harun Masiku tak dapat ditangkap. Selain itu, Hasto juga disebut mengumpulkan sejumlah orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut memberikan keterangan palsu ketika dimintai oleh penyidik KPK. Pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Penahanan Hasto yang juga merupakan Sekjen PDI Perjuangan menimbulkan pertanyaan, akankah PDIP menunjuk orang lain menggantikan posisi Hasto sebagai Sekjen? Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut tak ada penunjukan PLT Sekjen dan seluruh kegiatan organisasi di bawah komando Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Walau Hasto mengaku siap menerima konsekuensi apapun dan tak pernah menyesal, namun kuasa hukum Hasto menyebut tengah mempersiapkan upaya hukum termasuk mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Hasto menduga ada alasan non-yuridis dari KPK untuk menahan Hasto. Kalau tidak ada alasan yuridis yang bisa pas, tentu alasan non-yuridis, tentu alasan non-hukum. Ya, kenapa? Sebagaimana keterangan Pak Magdir tadi yang mendampingi, proses dari awal pagi sebenarnya sampai ba'da zuhur itu nggak ada masalah. Tapi setelah zuhur penyidik bolak-balik tuh dipanggil. Entah siapa yang manggil, ya seakan-akan ya ada kontrol dari luar. Nah disitulah mulai tidak kondusif. Kalaupun dilakukan penahanan saat ini, hari ini, ya 20 hari ke depan,
tentu mungkin ada alasan non yuridis, tetapi ya esok kami akan sampaikan lagi permohonan penangguhan penahanan. Penahanan Hasto berlangsung di tengah upaya kedua pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pra-peradilan pertama, hakim tidak menerima gugatan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Namun Hasto kembali mengajukan pra-peradilan yang sidang perdananya akan dimulai pada 3 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu apa langkah lanjutan KPK setelah menahan Hasto Kristianto? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Junaidi Saputra di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Ariel. KPK telah menahan Hasto untuk 20 hari. Lalu apa langkah lanjutan yang akan diambil KPK dan apakah hari ini ada jadwal pemeriksaan terhadap Hasto? Ya Jihan, benar sekali bahwa memang KPK sudah menahan Hasto dalam 20 hari ke depan dan nantinya dari KPK sendiri akan mendalami dari berkas perkara yang dibutuhkan. Memang berkas perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dan dalam hal ini KPK akan memintai keterangan mulai dari saksi lalu juga dari tersangka dan jika diperlukan maka KPK akan mencari alat bukti untuk memperdalam. Dan dalam hal ini juga KPK akan melakukan dengan segera mungkin dan dengan secepat mungkin dalam mengumpulkan berkas perkara dengan baik. Dan selain itu juga bahwa memang nantinya dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto mengatakan bahwa mereka sudah melakukan rencana dengan mengajukan pra-peradilan yang dimana memang rencana utamanya akan berlangsung pada tanggal 3 Maret 2025 dan dalam hal ini juga KPK menyatakan bahwa mereka akan siap jika pra-peradilan tersebut akan berlangsung kembali pada tanggal 3 Maret 2025 mendatang. Namun memang dalam hal ini jika memang berkas perkara sudah dapat selesai ataupun dapat dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, maka ini akan dapat membuat dari pra-peradilan tersebut maka akan bisa menjadi gugur. Dan selain itu juga bahwa memang dari KPK akan terus memperdalam dari berkas perkaranya, Jihan. Ya, KPK sedang mengumpulkan berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Lalu kapan jadwal pemeriksaan terhadap Hasto oleh KPK dilakukan kembali? Ya Jihan, memang hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah ataupun kapan terkait dengan jadwal untuk Hasto ataupun saksi-saksi terkait dari pemeriksaan Hasto Kristianto. Memang dari tim kuasa hukum Hasto sendiri menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan penangguhan penahanan. Dalam hal ini mereka diperkirakan akan mengirimkan hari ini ataupun besok untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka Hasto Kristianto. Dan memang dalam hal ini kuasa hukum dari Hasto menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Hasto Kristianto dalam 20 hari ke depan. Dan selain itu juga memang mereka mempersiapkan untuk melakukan pra-peradilan yang dimana memang akan berlangsung pada tanggal 3 Maret 2025. Selain itu juga memang dari KPK sendiri menyatakan alasan subjektif dalam penahanan Hasto tersendiri karena memang kekhawatiran untuk tersangka Hasto ini melakukan pelarian diri serta untuk menghilangkan barang bukti. Dan jika memang kita ketahui bahwa Hasto Kristianto ini diduga melakukan dengan mengumpulkan beberapa saksi yang dimana untuk melakukan pemberian saksi palsu dalam kasus pergantian antar waktu yang dimana terkait dengan Harun Masiku serta Maria Lestari pada DPR RI pada tahun 2019-2024. Dan selain itu juga memang nantinya dari tim kuasa hukum Hasto akan memberikan surat. Namun memang diperkirakan untuk hari ini atau besok, Jihan. Ya, selain untuk rencana memberikan surat penangguhan penahanan terhadap Hasto, apakah ada rencana dari pihak PDIP yang akan berkunjung atau mendatangi KPK di hari ini? Ariel. Informasi yang kami dapatkan belum dapat dikonfirmasi apakah hari ini atau besok dari tim kuasa hukum dari Hasto sendiri. Namun memang mereka akan menegaskan, mereka akan memberikan surat permohonan untuk penangguhan penahanan dari Hasto Kristianto yang diperkirakan memang paling lambat akan esok hari untuk dilakukan. Dan memang jika kita melihat bahwa KPK sendiri sudah melakukan pemenuhan ataupun melakukan untuk pembersihan dari berkas-berkas perkara tersebut yang dimana nantinya akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini jika memang dari KPK sudah memenuhi dari berkas-berkas tersebut, maka pra-peradilan yang akan rencana awalnya berlangsung pada tanggal 3
Maret 2025 mendatang, maka ini akan dapat dinyatakan gugur karena memang sudah diberikan kepada jaksa penuntut umum. Namun memang jika ini akan tetap berlangsung, maka dari tim kuasa hukum Hasto ataupun tersangka Hasto, setelah itu juga dari KPK akan melakukan pra-peradilan kembali pada tanggal 3 Februari. Dalam hal ini juga KPK tetap menegaskan mereka akan siap melakukan pra-peradilan kedua tersebut, yang dimana memang jika kita ketahui pada pra-peradilan pertama dari tersangka Hasto ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan maka ini akan diajukan kembali oleh kuasa hukum Hasto untuk dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata, dan juru kamera Junaidi Saputra dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.